Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberi tugas soal paradigma sehat. Kita tanyakan kakak saja. Selamat menyaksikan. Hiduplah dua orang anak kembar dan seorang kakak, Nino dan Nina. Nino, apa itu paradigma sehat? Dan dasar kepemikiran macam-macamnya bagaimana? Saya juga tidak tahu. Faktor pendorong paradigma sehat dan aktualisasi saya juga tidak tahu. Kita tanyakan kakak saja. Kakak, Koko, ada apa adik-adik? Kakak mendengar perkataan kalian tadi. Paradigma sehat itu merupakan cara pandang pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Karena itu, paradigma sehat melihat lebih jauh terkait masalah kesehatan yang bersifat tuntas, sektor dengan tujuan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan, bukan hanya menyembuhkan orang sakit atau pemulihan kesehatan. Nina, kakak Fenty pintar sekali. Benar, kakak Fenty pintar sekali. Dengan demikian, penerapan cara pikir sehat diharapkan menjadi mesin penggerak bagi pribadi masyarakat sehingga bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran bahwa pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Lalu bagaimana itu dasar kepemikiran paradigma sehat, Kak? Dan macam-macam paradigma, faktor pendorong, dan aktualisasi, Kak. Nina tahu sedikit dasar pemikiran paradigma sehat adalah hak asasi manusia. Sehat merupakan suatu investasi untuk kehidupan yang lebih produktif. Sehat merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri. Memelihara peningkatan kesehatan lebih efektif daripada mengobati penyakit. Ukuran kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan perilaku, Kak. Benar sekali, transisi demografis dan epidemiologis, tantangan global serta regional, perkembangan efek, timbulnya desentralisasi, serta maraknya demokratis di segala bidang. Wah, kita pintar, Nino. Betul, Nino, kita sangat pintar. Kalian emang pintar adik-adik kakak. Dan kalian tahu macam-macam paradigma? Paradigma politik, pandangan mendasar dan juga umum yang menuntun seseorang dalam berpikir dan juga bertindak di bidang politik. Yang kedua, paradigma ekonomi, yaitu pandangan mendasar masyarakat mengenal ekonomi dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan yang bisa mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan berpikir. Yang ketiga, paradigma sosial dan budaya, yaitu pandangan dasar yang bersifat filosofi yang mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan juga berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, paradigma hukum, yaitu pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga akan mempengaruhkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai hukum. Yang kelima, paradigma bidang, yaitu kehidupan antara agama, pandangan dasar dan umum mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai dengan ajaran agamanya serta saling menghargai satu sama lain. Ella, aku tahu faktor pendorong paradigma sehat, yaitu meliputi perubahan konsep sehat, transisi epidemiologi, dan penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif, dan memaham terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kakak, apa itu aktualisasi konsep paradigma? Yaitu pandangan mengubah cara pandang serta makro dan mikronya. Makronya pembangunan semua sektor harus memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan, sumbangan dan pengembangan perilaku sehat, layanan bermutu. Yang ketiga, mikronya menekankan pada upaya preventif dan promotif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif pembangunan berwawasan kesehatan. Yang keempat, kesehatan, kebutuhan bersifat pasif, kebutuhan dan bagian dari HAM. Yang kelima, kesehatan bukan hal konsumtif tetapi mengubah investasi. Yang ketujuh, sumber daya manusia produktif. Yang terakhir, layanan-layanan tidak terpecah tapi terintegrasi. Nina, aku jadi tahu upaya promosi kesehatan dan pencegahan adalah unsur penting dan pengembangan kesehatan.
memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan. Benar sekali, Nina. Kalian adik kakak yang sangat pintar. Kalian harus menerapkan paradigma sehat ya. Kawan-kawan, terima kasih sudah menonton. Dan semoga kalian dapat menyaring apa itu paradigma.